Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ulul Mutmainnah. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang peradilan Islam. Menurut istilah fikih, peradilan Islam atau peradilan yaitu qadha itu memiliki arti memutuskan ataupun menetapkan. Sedangkan menurut istilah adalah lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan perselisihan antara dua pihak yang bertikai secara adil menurut hukum Islam. Lalu yang selanjutnya adalah dalil tentang peradilan, yaitu terdapat pada Quran surat Al-Maidah ayat ke-8 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah. Karena ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu dekat kepada Allah, lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kemudian hakim sendiri adalah orang yang diangkat pemerintah untuk menyelesaikan dan memutuskan suatu hukum atau perkara dengan adil. Lalu di sini macam-macam hakim. Macam-macam hakim itu kalau di hadis itu terdapat 3 macam, yaitu kalau hakimnya adil itu akan masuk surga, dan sedangkan kalau hakimnya tidak adil itu akan masuk neraka. Dan jika hakim itu memutuskan dengan tidak ketahuannya atau bodoh, itu juga dia akan masuk neraka. Lalu syarat-syarat hakim. Yang pertama adalah harus muslim, yang kedua berakal, laki-laki, merdeka, harus adil. Selanjutnya adalah tahu dalil, tahu ijma, ijtihad, dan indra. Oke, yang kemudian adalah etika hakim. Di sini hakim itu harus adil dalam masalah tempat duduk antara pendakwa dan terdakwa, baik tempat duduk, bicara, ataupun cara memandangnya. Lalu yang kedua adalah hakim tidak boleh menerima hadiah, karena itu termasuk adalah suap menyuap, yang itu tidak boleh hukumnya. Kemudian hakim itu tidak boleh memvonis dalam keadaan marah, sakit, mengantuk, menahan BAB, diancam atau sedih ataupun gembira, lapar atau haus, panas ataupun dingin. Kemudian saksi sendiri adalah orang yang diperlukan dalam pengadilan untuk memberikan suatu keterangan terkait suatu perkara atau bukti demi tegaknya hukum yang tercapai keadilan dalam suatu pengadilan. Lalu syaratnya saksi itu adalah harus muslim, selanjutnya berakal, baligh, lalu merdeka, dan adil. Yang selanjutnya adalah saksi yang tertolak. Di sini ada kriteria saksi yang ditolak kesaksiannya, yaitu yang pertama adalah kesaksian kepada anak atau orang tuanya, itu tidak diterima. Lalu yang kedua adalah kesaksian seorang musuh kepada musuhnya. Lalu
kesaksian orang yang menumpangi di rumah terdakwa, atau kesaksian yang tidak adil. Kemudian adalah jumlah saksi. Yang pertama adalah 1 saksi laki-laki. Itu contohnya dalam melihat bulan atau hilal. Yang kedua adalah 2 saksi. Itu bisa 2 saksi laki-laki ataupun 1 laki-laki ditambah 2 perempuan, karena hitungannya 1 saksi laki-laki itu sama dengan 2 perempuan. Itu termasuk contohnya dalam kasus muamalah. Ataupun 2 laki-laki atau 1 laki-laki ditambah 2 perempuan, maupun 4 perempuan sekaligus. Itu contohnya dalam masalah perempuan. Dan kemudian saksi harus 4, itu semua laki-laki. Itu contohnya atau misalnya dalam kasus zina, itu saksinya harus 4 orang laki-laki. Baik, yang selanjutnya adalah bukti atau bayinah. Jadi penggugat itu harus bisa mendatangkan bukti-bukti, baik itu dari foto, segi foto, video, CCTV, maupun dokumen lainnya, ataupun surat resmi seperti surat wasiat, sertifikat, dan lain-lainnya, ataupun juga dari segi alat, yaitu barang, sidik jari pada barang tersebut, atau yang lainnya. Lalu pembahasan selanjutnya adalah penggugat dan tergugat. Jadi mudda'i atau penggugat itu dalam mengajukan gugatannya itu harus harus memberikan bukti-bukti yang jelas ataupun dan mendatangkan saksi. Sedangkan tergugat atau mudda'a alaih atau yang terkena gugatan itu juga bisa mengajukan bukti-bukti yang valid kalau dia tidak benar-benar melakukan, ataupun juga dia bisa bersumpah atas gugatan tersebut. Lalu boleh menggugat yang tidak hadir, atau orang yang tidak hadir itu boleh digugat kembali. Maksudnya dengan ketidakhadiran seseorang itu, hakim boleh memberikan keputusannya. Itu sudah dicontohkan dulu pada zaman Rasulullah. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.